bisa ya, betul kan Om Ferdi. Nah, mestinya kalau misalnya kita lihat dari kultur yang sekarang sudah terjadi, berarti laki-laki sudah bisa lebih bijak lah dalam menanggapi hubungannya dengan counterparts-nya, yaitu adalah wanita. Jadi syukur-syukur nanti bisa kita jadikan sebuah kebiasaan dalam kultur politik kita. Next. Apa? Sakasur, sasumur, sadapur. Nah, ini tantangan kita para perempuan-perempuan yang cuma 8 orang ini jumlahnya di sini. Kita masih dihadapi budaya patriarki yang tadi kalau ada perempuan maju dikit dibilangnya selir dari ketua gitu. Itu stigma, dianggapnya perempuan itu tidak mampu. Jadi kalau misalnya dia bisa sukses berarti ada intervensi laki-laki di belakangnya. Terus faktor keluarga juga. Karena kalau misalnya di politik biasanya yang akan menjadi penentu boleh atau tidaknya perempuan itu aktif berpartisipasi adalah suaminya. Jadi untuk teman-teman perempuan di sini yang belum menikah ya Mbak? Oh udah, yang belum menikah ada nggak? Oh, udah menikah semua ya? Belum 2 kali, maksudnya ya, udah menikah pertama kali ada? Udah menikah? Nah, mumpung belum menikah Mbak, udah. Mbak Margareta belum nikah. Nah, ini pesan aku, carilah laki-laki yang mau mendukung karir dan tidak merasa terancam dengan kehadiran kita sebagai perempuan. Om Ferdi ini sangat mendukung karir istrinya. Jadi sekarang istrinya tuh walaupun mengurus rumah tangga juga dan lain-lainnya, beliau sangat aktif dalam kegiatan aktivisme ya Om Ferdi ya. Dan masih sosialita yang suka bersosial itu ya, bagi-bagi sembako gitu ya kan. Nah, kalau misalnya tidak didukung sama suami berat gitu. Alhamdulillah saya dapat suaminya yang suportif, jadi beliau mau sabar. Mungkin banyak ngedumel juga dalam hati, tapi kita nggak pernah tanya. Jadi ya mungkin curhat ke orang lain, tapi kita juga nggak mau tanya. Yang penting kita izin ke kantor dibolehin kan. Betul. Iya benar sekali Mbak. Karena sudah ada beberapa pengalaman, ada kader-kader yang sudah jadi nggak boleh maju lagi. Kenapa? Karena nggak boleh sama suaminya. Karena ketika beliau menjabat, akhirnya suaminya merasa terancam. Kok teman laki-lakinya banyak ya? Terus kok gajinya lebih besar ya, kok lebih terkenal daripada gue ya gitu. Akhirnya disuruh mundur periode keduanya. Padahal beliau ini adalah kader perempuan yang potensial. Jadi sebelum terjebak, ini saya ingatkan Mbak Margareta, jangan mencari calon suami yang salah. Karena itu akan menentukan masa depan Mbak Margareta 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nyarinya di sini. Coba. Yang masih single ada yang masih single nih? Hah? Ini bukan nyari istri kedua ya, ini istri pertama ya. Kita tidak mendukung itu. Ya. Nah, oh yang laki-laki mau denger juga ya. Jadi kira-kira nih kalau istri gue beralasan perlu dicurigai apa enggak gitu. Ya. Ada sambilan apa? Kalau saya karena harus berkegiatan juga di DPR, di partai kayak gini, paling penting tuh sebenarnya mencari bala bantuan. Kalau dalam hal ini karena anak juga masih 3 bulan, kita punya babysitter tapi dipantau juga oleh neneknya. Karena kan ya yang namanya orang lain kan kita nggak tahu ya. Jadi selama pagi sampai malam kerja kita serahkan kepada babysitter dan neneknya. Tapi malam itu waktu kita sama anak gitu. Jadi ya membagi waktunya kayak gitu. Kalau misalnya udah di rumah ya udah HP jauhin. HP dijauhin, kita fokus sama pengembangannya anak. Ya walaupun masih bayi, cuman kan ya perlu diajak main dan lain-lainnya gitu. Dan karena suami saya suportif, jadi kalau misalnya nanti kita ada tugas keluar kota, misalnya ke Dapil dan gak bisa pulang, harus nginap, beliau enggak. Beliau
beliau di rumah, kan masih pandemi Pak. Kalau misalnya dia tiba-tiba kena virus di luar kan kita pusing juga. Jadi kita tinggal di rumah tapi bersama suami, jadi gantian. Jadi ketika beliau yang harus dinas keluar kota ya kita harus menyesuaikan waktunya. Jadi nggak boleh dua-duanya hilang gitu dari rumah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, paling penting sebenarnya adalah membuat ekosistem yang saling mendukung gitu. Jadi ketika kita lagi punya tugas yang berat, lagi stres misalnya di politik, Om Ferdi ini ngasih tugas di Dapil Putri harus tambah suara 100.000 gitu. Itu kan berarti kan butuh komitmen dan tenaga dan kerja keras gitu. Aduh, kita makin pusing denger ya. Nah misalnya harus tambahin suara 100.000, suara Putri sendiri, itu kan berarti kan resources yang harus kita alokasikan lebih banyak kan. Nah, ekosistem ini dari mulai teman, dari mulai orang tua dan juga suami menjadi sangat penting untuk memberikan moral dan dukungan. Membagi waktu tuh pentingnya ketika kita mempunyai dukungan moral yang kita harapkan. Karena banyak nih perempuan yang bekerja tidak mendapatkan dukungan moral dari suaminya, terus dipaksa untuk menjadi superwoman, harus selesai urusan rumah, harus selesai urusan kerjaan. Suaminya belaga sibuk di rumah padahal main PS atau main HP atau chat sama pacar-pacarnya gitu. Itu banyak terjadi soalnya. Ya, banyak terjadi soalnya. Nah, itu biasanya akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya karena akhirnya dia menyerah gitu. Ini keadaannya udah terlalu berat, terlalu stres dan lain-lainnya. Jadi kemana-mana lah permasalahan sosialnya gitu. Makanya tingkat perceraian jadi tinggi dan lain-lainnya. Kalau di dapil saya nih sama Kang Dias di Purwakarta itu sekarang banyak fenomena apa ya namanya, pamong praja, papa momong mama kerja. Jadi istrinya disuruh kerja di pabrik, terus suaminya bukannya momong malah dia ngenongkrong aja ngerokok di warung kopi gitu. Itu di wilayah kami di Purwakarta banyak terjadi. Jadi tanggung jawab dia untuk memberikan duit buat keluarga yang nggak dapat, dia pun mengurus anak nggak dapat. Jadi ini saya minta tolong buat teman-teman laki-laki yang di sini udah tahu perempuan itu sulit di politik. Untuk kita bisa sampai sini aja posisinya tuh sulit, banyak yang harus kita korbankan. Jadi ketika kakak-kakak, abang-abang, adik-adik mungkin kalau ada yang lebih muda daripada saya di sini mendapatkan tempat sebagai pemimpin di partai ataupun di parlemen ataupun eksekutif, berbaik hatilah terhadap teman sesama perempuan, kolega sesama perempuan. Berbaik hati bukan dipacarin, bukan. Berbaik hati maksudnya mendukung, begitu juga sebaliknya. Karena kita ketika merasa direspek, dihargain, dan menjadi teman diskusi yang sebanding dengan kolega-kolega laki-laki kita pasti akan mengeluarkan hal yang sama gitu. Jadi saya nih sama Om Ferdi walaupun manggilnya Om, tapi kita bisa berdiskusi terkait dengan kebijakan secara baik gitu. Walaupun generasinya beda, karena tadi kan Pak Ferdi bilang seumuran sama anaknya ya Om ya. Tapi kita masih bisa berdiskusi kenapa, karena saling respect satu sama lain. Pak Ferdi ini selalu respect sama kita sebagai kader perempuan, beliau juga kita respect dan hormati sebagai orang tua kita gitu. Jadi hubungan seperti itulah yang menjadi sangat penting kalau kita mau Partai Golkar lebih maju, kalau kita mau Indonesia lebih maju. Sekarang aja Indonesia hampir menjadi negara paling besar ekonominya di ASEAN lah gitu, walaupun kita masih kalah sama Singapura. Kalau misalnya kita bisa memberikan tempat dan ruang bagi perempuan-perempuan ini untuk berkontribusi, tentunya nanti kita bisa menjadi negara yang lebih maju lagi. Jadi generasi emas di tahun 2045 nanti kita bisa menjadi benar-benar menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kos politik emang tinggi ya Om ya. Minimal kalau misalnya kita tidak mau melakukan yang tadi Pak Ferdi ini jabarkan, bikin tim ya kan, terus di akhir-akhir gitu bagi-bagi cendol kan.
ada apa ataupun sodakoh nasional, minimal kita harus kasih makan kan buat tim yang kita kumpulin gitu, atau buat masyarakat yang datang ke rumah kita. Terus yang tadi lah menikah, sakit dan lain-lainnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu biasanya disiasatinya kalau sama teman-teman kita yang maksudnya katanya Mas Mirza tadi tidak punya background kapital yang kuat, tidak punya privilege seperti itu, biasanya beliau-beliau menjadi pengusaha dulu. Jadi sebelum terjun ke politik, beliau mengumpulkan modal kapital dulu melalui menjadi pengusaha gitu. Jadi ketika sampai di DPR, beliau mau mencalonkan diri itu biasanya ya sudah mempunyai modal yang kuat. Karena ya kita tahu lah politik itu tidaklah murah gitu untuk kampanye khususnya. Total biayanya. Wah, itu tanya Pak Ferdi ya, karena beliau yang lebih tahu nih, udah 6 kali periode soalnya. 6 kali periodenya, tapi usianya mungkin nggak sama seperti kita gitu. Kalau seperti kita kira-kira berapa Om? Kos politiknya berapa? Kalau pertama kali 489 juta. pakai tahun itu. Ya? Sekarang pakai eksponensialnya berapa tahun kemudian? Pakai inflasi dikaliin berapa? 7 miliar. Ya 9. Nah, makanya itu jadi pengusaha tuh menjadi bagus yang sudah selesai dengan dirinya dan rela berbuang-buang uang itu, membuang-buang uang, bukan membuang sih, mensodakohkan kepada yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan posisi di situ. Karena kan kita kalau udah jadi anggota DPR sebenarnya kekuasaan yang diberikan kepada kita juga besar gitu. Kita bisa mengubah undang-undang, membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan juga tentu mempunyai fungsi anggaran. Itu yang paling penting kan. Jadi kita bisa mengalokasikan anggaran untuk perempuan misalnya punya kredit ultramikro dan lain-lainnya. Itu kalau di komisi kita. Jadi kuasa yang kita punya nanti besar, tapi tentu membutuhkan modal yang tidak kalah besar juga. Jadi kalau tadi Pak Ferdi bilang kira-kira 7 sampai 9 miliar, itu mungkin tidak berlaku di daerah-daerah lain. Jawa Barat kebetulan populasinya sangat besar dan ya kita tahulah demografi dan psikologis masyarakatnya memang seperti itu. Tapi kita juga pernah sharing dengan senior yang daerah pemilihannya di daerah timur, beliau itu paling besar menghabiskan 4M saja. Karena masyarakat di sana ketika ada yang sudah berpengaruh dan juga membuat infrastruktur yang banyak, mempunyai prestasi yang banyak, mereka tidak pernah meminta uang lagi gitu. Karena yang mereka inginkan hanyalah pembangunan di daerah timur ini yang memang masih sangat terbelakang. Beda dengan Jawa Barat gitu misalnya yang semuanya sudah siap sehingga mentalitas masyarakatnya juga jadi beda. Jadi ya memang yang itu kembali lagi yang tadi Pak Ferdi bilang, semua provinsi dan kabupaten kota itu mempunyai persyaratan yang berbeda untuk kita menjadi caleg. Kenalilah dulu masyarakat di kabupaten kota kita masing-masing sebelum kita mau terjun. Next. Nah, ini udah terakhir. Semoga di tahun 2024 nanti DPR RI dari fraksi Partai Golkar bisa menjadi 30% kader perempuannya. Amin ya robbal alamin. Dengan dukungan senior seperti Pak Ferdi ini yang selalu membagi ilmu untuk kita-kita juga. Insya Allah kita bisa mencapai hal tersebut dan semoga di level DPRD Kabupaten Kota juga bisa. Dan semoga di kabinet berikutnya kita sudah bisa punya menteri perempuan dari Partai Golkar. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan 54% pemilihnya Pak Ferdi ini perempuan. Jadi kalau mau belajar gimana dipilih perempuan, belajar sama Pak Ferdi. Mas, benar nggak ada politisi laki-laki bilang pemilih perempuan itu kecenderungannya nggak memilih kandidat perempuan, benar nggak? Ya. Itu kasuistis, tapi itu kasuistis. Banyak yang terjadi juga dan kadang di DPR kita juga melihat misalnya ada kandidat nih untuk posisi strategis anggota BPK gitu misalnya. Kalau perempuan nanti biasanya yang perempuan nih nanyanya lebih kejem gitu, pas fit and proper. Kita juga bingung karena kalau saya nggak gitu. Cuman ada beberapa mungkin yang generasinya lebih tidak friendly terhadap perempuan dan lain-lainnya.
berbuat hal demikian gitu. Itu kan jadi presiden yang sangat tidak baik gitu. Kenapa? Ya ini juga sebenarnya salah kita semua. Karena perempuan tuh tempatnya masih sedikit sekali. Jadi ngelihat perempuan lain jadi ancaman gitu. Kalau laki-laki nih biasanya kan udah banyak nih di politik. Jadi maunya ngegeng kan. Laki-laki semua gitu. Jadi ketika satu naik nanti gerbongnya ikutan naik gitu. Biasanya gitu ya Om ya di Golkar juga gitu. Kalau perempuan biasanya saking sedikitnya slotnya, jadi ngelihat temennya ancaman, ketika temennya naik, maunya disingkirin gitu. Jadi biar dia satu-satunya orang hebat. Maka itu kita perlu lebih banyak perempuan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Itu tidak boleh menyalahkan perempuannya aja, karena memang ya karena keadaan akhirnya ada perilaku seperti itu. Gitu. Ada niat baiknya Bu Putri, orang yang Ya. bilang itu, Ya. ini sharing boleh sharing. Ya. Tapi juga ada yang niat. Kenapa tadi yang disampaikan Mbak Putri itu, dia ingin melihat, mempertunjukkan atau memberikan bukti bahwa perempuan itu tidak lemah. Makanya perempuan nanya perempuan, dia bilang bahasa di behind the scene-nya jangan malu-maluin perempuan. Ya. Jadi dia niat baiknya seperti itu. Ya. Makasih. Nah itu ada juga yang seperti itu gitu. Ya. Satu-satu ya bentar dari sini dulu. Tadi belum ada yang nanya dari sini. Gimana? Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mati ya? Enggak kedengaran kok. Ngedengerin ya? Iya. Ini kan perempuan itu kan masuk politik itu biasanya kan dengan bawa dengan privilege kan, masuk kemudian dari keluarga Mbak Putri dengan bapak kan, terus kemudian beberapa orang lain startingnya itu pasti dari middle. Belum ada atau mungkin belum pernah kemudian seorang politisi perempuan itu lahir dari entry level, dia masuk dari tahap pertama mungkin nggak pernah. Kemudian start perempuan itu kan selalu di middle. Terus apakah ini salah satu penyebab utama minimnya politisi perempuan yang kemudian dalam tanda kutip yang hebat? Kita kalau kemudian bicara seorang birokrat ataupun bicara teknokrat kan ada sekarang SMI, terus kemudian Bu Retno seperti itu. Yang jadi permasalahan itu kenapa kemudian perempuan itu ingin lahir seperti politisi-politisi yang hebat ya, starting awalnya memang dari awal. Terima kasih. Iya setuju sih tadi sama statementnya Mas Arief tadi sudah menjawab sebenarnya karena terhalang modal kapitalnya ini kan untuk entry levelnya sehingga kehilangan kesempatan untuk belajar gitu. Tidak sama dengan misalnya laki-laki yang bisa mulai dari zaman dia masih jadi aktivis terus jadi anggota DPR akhirnya nanti pengalamannya lebih banyak gitu. Berarti tertutup kesempatan para perempuan yang bukan berasal dari keluarga ataupun dari level tersebut berarti Pak Putri? Enggak, karena sangat banyak sebenarnya. Kalau kita lihat di DPR RI aja dari fraksi Partai Golkar yang tidak mempunyai background keluarga politik itu juga ada gitu. Senior-senior saya yang menjabat menjadi anggota DPR RI dan bukan anaknya siapa-siapa, bukan keponakannya siapa-siapa tuh ada. Purely dia hanya aktivis gitu misalnya itu ada. Jadi kesempatan itu ada, tapi ya memang harus kerja lebih keras, ya kan, dan juga menyesuaikan dengan misalnya modal yang nanti dibutuhkan gitu. Jadi kalau dibilang itu menjadi salah satu tantangan benar, tapi menjadi persyaratan untuk tidak lulus ya tentu tidak gitu. Kita kan harus melihatnya dengan esensi yang berbeda supaya nanti kita bisa menemukan jawabannya alih-alih menjadi alasan kita untuk tidak berkarir gitu misalnya. Berarti cuma probability-nya lebih kecil ya? Aku nggak mau bilang probability-nya lebih kecil sih. Kalau kamu lihat di DPR juga banyak sekali yang aktivis dan sekarang menjadi anggota DPR gitu. Di usia yang relatif masih muda, 40 tahun ke bawah. Jadi ya itu tadi pelajari dapil, pelajari yang harus diraih untuk itu modal sosial, modal kapitalnya dan ya mengusahakan untuk bisa memenuhi persyaratan dari itu gitu. Ya. Mbak Putri, sedikit saya mau nambahin boleh? Ya. Ya, teman-teman kadang-kadang kalau aku boleh sharing dari teman-teman, tadi kan kita berbicara entry level ya, yang someone without privilege, perempuan. Tapi kadang-kadang teman-teman juga buat laki-laki nih khususnya, banyak teman-teman perempuan yang aktivis, saya kebetulan aktivis ya dari Gajah Mada dulu sampai sekarang juga saya bersinggungan selalu dengan politik. Kebanyakan juga kadang-kadang kita laki-laki harus refleksi gitu. Kadang-kadang kita juga nge-treat them itu salah. Kita kadang-kadang nge-show, kita kadang-kadang nggak respect sama perempuan yang ingin mencoba. Kadang-kadang kita treat dengan, mungkin kayak di sini kemarin saya dengar cerita ada yang nomor HP-nya dong mbak, gitu kan. Ataupun
cara-cara yang mungkin sedikit menggoda. Itu jujur buat mereka yang ingin berproses dari bawah.